Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Apa kabar Anda? Bapak harapkan semuanya ada dalam keadaan sehat. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu judulnya klasifikasi makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini ada dua, Bapak berikan. Yang pertama adalah menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup. Sedangkan yang kedua, yaitu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Yang pertama kita lihat ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Nah, pada gambar ini, coba diperhatikan. Di situ ada gambar buku, kemudian ada gambar kulintang, gambar celana, gambar ember, dan gambar helm. Begitu juga di situ ada Anda lihat gambar ayam, cumi, ikan, stroberi, dan pohon. Pada ciri-ciri benda di lingkungan yang ada pada gambar ini, tentunya ada makhluk hidup dan ada makhluk yang tidak hidup. Makhluk hidup itu biasa juga disebut dengan biotik, sedangkan benda yang tidak hidup itu disebut dengan abiotik. Jadi di sini pada gambar yang kita lihat jelas bahwa benda yang tidak hidup ataupun abiotik yaitu seperti buku, kulintang, celana, ember, helm. Sedangkan makhluk hidup di sini pada gambar ini adalah ayam, cumi, ikan, stroberi, dan pohon. Ya. Selanjutnya kita akan lihat apa-apa saja itu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas. Nah, pada proses bernapas tentunya kita menghirup udara ataupun O2 dan mengeluarkan udara yaitu berupa karbon dioksida atau CO2. Itu ciri makhluk hidup yang pertama. Sedangkan ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makan dan minum. Nah, semua makhluk hidup tentunya mempunyai energi. Nah, untuk memperoleh energi ini, makhluk hidup itu perlu makan dan minum. Ciri makhluk hidup yang ketiga bergerak. Ya, bergerak. Yaitu makhluk hidup dapat bergerak. Misalnya kalau manusia dia bisa berjalan, dia bisa mengambil sesuatu dengan mempergunakan tangannya. Yang keempat, ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Ya, tumbuh dan berkembang. Di sini apabila kita misalnya menanam satu biji, maka dia akan tumbuh, misalnya biji kacang, kemudian dia nantinya akan berkembang menjadi tumbuhan kacang yang dewasa. Seterusnya, ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak atau biasa juga istilahnya disebut dengan reproduksi. Setiap makhluk hidup tentunya berkembang biak. Jadi dia bisa dari satu misalnya menjadi dua, dua menjadi 4, dan seterusnya. Ciri yang keenam yaitu peka terhadap rangsang atau disebut juga dengan iritabilitas. Contohnya, peka terhadap rangsang ini misalnya apabila mata kita disorot dengan lampu, maka mata kita langsung berkedip. Itu tandanya bahwa manusia itu ataupun makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Sedangkan yang ketujuh menyesuaikan diri terhadap
lingkungan atau biasa juga istilahnya disebut dengan adaptasi. Jadi semua makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contohnya, misalnya kerbau, kalau pada terik yang panas, pada siang hari misalnya, dia biasa berkubang. Jadi dia beradaptasi terhadap cuaca ataupun suhu pada waktu itu. Dan yang kedelapan, yaitu mengeluarkan zat sisa atau istilahnya disebut dengan ekskresi. Misalnya kita minum ya air, kemudian sewaktu kita berolahraga maka kita mengeluarkan zat sisa berupa keringat. Oke, nah jadi itu dia tadi, ada 8 ciri-ciri makhluk hidup tadi. Saya ulangi sekali lagi, yang pertama adalah bernapas, yang kedua memerlukan makan dan minum, yang ketiga bergerak, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima berkembang biak, yang keenam peka terhadap rangsang atau iritabilitas, yang ketujuh menyesuaikan diri terhadap lingkungan ataupun adaptasi, dan yang kedelapan mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, jadi itulah ciri-ciri makhluk hidup. Tentunya dengan materi yang saya berikan saat ini, anak-anak kami nanti tentunya sudah bisa menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup dan menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup itu. Nah, untuk tugas anak-anak kami, tugas yang pertama di dalam buku kita, buku IPA, yaitu dibuka halaman 36 dan 37, yaitu kegiatan 22, nomor 1 sampai 4. Nomor 1 sampai 4. Kemudian, tugas yang berikutnya yaitu halaman 44 sampai dengan halaman 45, yaitu kegiatan 25, nomor 1 sampai dengan 5. Nah, jadi itulah tugas anak-anak kami. Silakan dikerjakan. Waktu yang Bapak berikan yaitu 1 minggu dari sekarang. Nah, jadi itu saja pertemuan kita untuk kali ini. Sampai jumpa.